Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwadira, NIM 2201072023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwadira, NIM 2201072023, kelas 2C D3 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi tabungan, deposito, dan giro. Tabungan perbankan adalah dua aspek penting dalam industri perbankan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan dana yang disimpan oleh nasabah di bank. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, operasional tabungan perbankan. Operasional tabungan perbankan mencakup semua proses dan kegiatan yang berkaitan dengan permintaan, penanganan, dan pengelolaan dana yang disimpan oleh nasabah di rekening tabungan mereka. Beberapa aspek operasional tabungan perbankan meliputi penerimaan dana, yaitu proses menerima setoran dana dari nasabah, baik melalui setoran tunai, cek, transfer elektronik, atau metode lainnya. Yang kedua, pengelolaan dana, yaitu bank harus mengelola dana nasabah dengan baik, termasuk memberikan akses nasabah ke rekening mereka melalui ATM, layanan perbankan online, dan sebagainya. Yang ketiga, pemberian bunga. Banyak bank yang memberikan bunga kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan di rekening tabungan. Proses perhitungan bunga ini juga mencakup bagian dari operasional tabungan perbankan. Selanjutnya, penarikan dana, yaitu nasabah dapat menarik dana mereka dari rekening tabungan kapan saja, dan bank harus memastikan bahwa penarikan ini berjalan dengan lancar dan aman. Akuntansi tabungan perbankan. Akuntansi tabungan perbankan adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan rekening tabungan nasabah. Ini melibatkan pencatatan atas akurat semua transaksi yang terjadi pada rekening tabungan, serta pengelompokan analisis dan pelaporan data keuangan yang relevan kepada manajemen, nasabah, dan pihak yang berwenang. Beberapa aspek akuntansi tabungan perbankan meliputi 1. Pencatat transaksi. Setiap transaksi yang melibatkan rekening tabungan seperti setoran, penarikan, dan transfer, dan pembayaran bunga harus dicatat secara rinci dalam sistem akuntansi bank. Kedua, rekonsiliasi rekening. Bank perlu secara berkala melakukan rekonsiliasi rekening tabungan untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat dalam buku bank sesuai dengan saldo aktual yang dimiliki oleh nasabah. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Bank harus menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi tentang rekening tabungan, termasuk total aset dan total kewajiban kepada nasabah. Yang keempat, pengawasan kepatuhan. Dalam beberapa yurisdiksi, bank harus memenuhi peraturan dan standar tertentu dalam akuntansi tabungan perbankan untuk menjaga transparansi dan keamanan dana nasabah. Selanjutnya, deposito. Tabungan deposito adalah produk keuangan di mana nasabah menyetor sejumlah uang di bank untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Berikut aspek operasional dan akuntansi yang berkaitan dengan tabungan deposito. Yang pertama, penerimaan deposito. Nasabah membuat setoran awal ke rekening deposito mereka. Bank mengumpulkan dana dari nasabah dan mencatatnya sebagai liabilitas. Yang kedua itu ada jangka waktu. Tabungan deposito memiliki jangka waktu tertentu seperti 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. Yang ketiga, tingkat bunga. Bank menawarkan tingkat bunga tetap kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan. Yang keempat, pencatatan transaksi. Bank mencatat setiap transaksi terkait deposito termasuk setoran, penarikan, dan pembayaran bunga. Nomor 5, pembayaran bunga. Bunga pada deposito dihitung berdasarkan saldo harian atau bulanan dan ditambah dengan rekening nasabah. Bunga ini juga dicatat sebagai beban bagi bank. Yang keenam, penarikan dana. Nasabah dapat menarik dana deposito mereka sebelum jangka waktu berakhir. Tetapi, biasanya ada penalti atau pengurangan bunga yang dikenakan.
Yang ketujuh, laporan keuangan. Bank wajib menyusun laporan keuangan untuk mencatat semua transaksi dan posisi keuangan terkait deposito. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedelapan, akuntansi penyusutan bunga. Bunga yang diterima dari nasabah atas deposito dicatat sebagai pendapatan bank. Beban bunga yang dibayarkan kepada nasabah juga dicatat sebagai beban bank. Yang kesembilan, akuntansi pengakuan pendapatan. Bunga yang belum diterima pada deposito yang masih berjalan diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Yang ke-10, pajak. Bank harus menghitung dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito. Pajak ini harus dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada giro. Tabungan giro adalah jenis rekening bank yang memungkinkan pemegang rekening untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah, termasuk untuk membayar sehari-hari, transfer dana, dan penarikan tunai melalui cek atau kartu debit. Berikut ini beberapa konsep dasar terkait dengan operasional dan akuntansi tabungan giro. Yang pertama, operasional tabungan giro, yaitu pembukuan rekening. Proses di mana seseorang individu atau perusahaan membuka rekening tabungan giro dengan bank. Ini melibatkan pengumpulan informasi identitas seperti KTP atau identitas bisnis, serta penandatanganan perjanjian rekening. Yang kedua, setoran dan penarikan. Pemegang rekening dapat melakukan setoran dana ke dalam rekening tabungan giro mereka dan menarik dana sesuai kebutuhan. Ini dapat dilakukan melalui cek, kartu debit, transfer elektronik, atau penarikan tunai di ATM. Yang ketiga, pembayaran cek. Pemegang rekening dapat menulis cek untuk melakukan pembayaran kepada penerima tertentu. Bank akan mengelola cek ini dan mengurangkan jumlah yang sesuai dari saldo rekening giro. Yang keempat, transaksi elektronik. Banyak transaksi dari giro sekarang dilakukan secara elektronik, termasuk pembayaran tagihan, transfer antar bank, dan pembelian barang dan layanan melalui kartu debit atau pembayaran online. Yang kedua itu ada akuntansi tabungan giro, yaitu ada pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang berkaitan dengan rekening tabungan giro harus dicatat dengan akurat. Ini termasuk pencatatan setoran, penarikan, pembayaran cek, dan transaksi elektronik. Yang kedua, saldo rekening. Bank harus selalu memiliki catatan saldo terkini untuk setiap rekening giro. Saldo ini mencerminkan jumlah dana yang tersedia dalam rekening pada titik waktu tertentu. Yang ketiga, rekonsiliasi bulanan. Bank biasanya menyediakan laporan bulanan kepada pemegang rekening yang mencantumkan semua transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Pemegang rekening harus melakukan rekonsiliasi rekening untuk memastikan bahwa catatan mereka sesuai dengan yang ada dalam laporan bank. Yang keempat, penyusutan biaya dan bunga. Bank mungkin memberikan bunga kepada pemegang rekening giro atau mengenakan biaya bulanan. Ini juga harus dicatat dengan benar dalam akuntansi. Yang kelima, kepatuhan dan pelaporan regulasi. Bank harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan tabungan giro, termasuk pelaporan kepada otoritas yang berwenang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.